Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, kehidupan kita singkat sekali. 60, 70 atau 80 tahun yang lalu kita tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Keberadaan kita itulah kehidupan. Pemirsa, 60-70 tahun yang akan datang kita akan kembali tidak ada, dan ketiadaan kita saat itu itulah yang namanya kematian. Pemirsa sekalian, kematian dan kehidupan adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa saja. Kalau hari ini kita hidup, maka besok atau lusa kita mati. Kalau hari ini kita yang mengantar saudara kita ke kuburan, besok atau lusa kita yang diantar ke kuburan. Kalau hari ini kita yang memandikan saudara kita, kalau hari ini kita mengkafani saudara kita, kalau hari ini kita menyolati saudara kita, maka yakinlah besok atau lusa kita lah yang akan dimandikan, kita lah yang akan disolati, bahkan kita lah yang akan diantar ke kuburan. Pemirsa sekalian, itulah kematian. Jadi kematian ini adalah perkara yang lumrah, perkara yang biasa saja, bukan perkara yang luar biasa. Kalau seandainya kematian ini diurutkan berdasarkan abjad, mungkin orang yang nama A duluan, kemudian nama S, Z mungkin paling belakang. Tapi tidak seperti itu. Kapan dan di mana orang meninggal, tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu kapan dan di mana dia meninggal. Untuk itu ulama sampaikan, yang namanya al-maut itu ada 3. Yang pertama, mati artinya berpisahnya ruh dengan jasad. Yang kedua, mati artinya berakhirnya rezeki. Dan yang ketiga, mati artinya terputusnya amal. Yang pertama, mati artinya berpisahnya ruh dengan jasad. Kalau suatu saat kita pergi ke kuburan, nah kita akan melihat ada kuburan yang 1 meter, ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter. Maknanya apa? Maknanya bahwa yang kecil mati, yang muda mati, yang tua apalagi. Ya, yang tua apalagi. Jadi inilah proses yang namanya kehidupan, proses yang namanya kematian, bahwa siapapun pasti akan mati. Dan itu ketika kita berziarah kubur sudah membuktikan kepada kita bahwa seperti itulah keadaannya. Makanya sahabat Utsman bin Affan beliau katakan, kuburan ini adalah pintu pertama dari pintu akhirat. Siapa yang selamat di pintu pertama yang namanya kubur, maka dia akan selamat dalam perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, siapa yang gagal di pintu pertama yang namanya kubur, maka dia akan gagal dalam perjalanan selanjutnya. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, al-mautu babun. Al-mautu babun, kematian ini adalah pintu. Wa kullu nasu dahilun, dan setiap manusia pasti akan memasuki yang namanya kematian, pasti akan mengalami yang namanya mati. Wa kullu nasu dahilun, setiap manusia pasti akan memasukinya, memasuki yang namanya kubur itu. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, mati artinya berakhirnya rezeki. Jadi kalau ada orang kita dengar meninggal, ya berarti sampai di situlah rezekinya. Sampai di situlah rezekinya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala matikan kita kalau rezeki kita masih ada. Betul. Kalau Allah Subhanahu wa taala pastikan ya bahwa rezeki kita ada di Mekah, rezeki kita ada di Ethiopia, rezeki kita ada di mana-mana, maka kita tidak akan mati sampai kita mengambil rezeki kita itu dimanapun tempatnya. Walaupun rezeki kita hanya seteguk air, seisak susu, sebutir kurma, kalau ada rezeki kita di Ethiopia atau dimanapun, kita akan mengambilnya sebelum datang kematian kita. Kemudian yang terakhir pemirsa sekalian, yang namanya kematian adalah mati itu artinya terputusnya amal. Artinya kesempatan untuk beramal ini sudah tidak ada lagi. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan beramal ini tidak lama.
60-70 tahun kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk beramal. Untuk itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika manusia diberikan kesempatan untuk beramal, maka manusia ini hanya dua bagian saja. Nabi katakan al-qaisu, ya, orang yang pintar adalah orang yang menginjak-injak hawa nafsunya dan dia beramal untuk bekal kehidupan setelah kematiannya. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan dia senantiasa berangan-angan agar seluruh angan-angannya terwujud. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran bahwa setiap kita pasti akan mengalami kematian. Untuk itu kita perlu bekal. Amin, insyaallah. Kita perlu bekal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, maka sungguh kematian itu akan mendatangi kamu, ya, dan kamu akan dibangkitkan nanti untuk bertanggungjawabkan apa yang engkau lakukan selama engkau di dunia. Demikian sedikit nasihat kematian untuk kita semuanya, supaya kita sadar bahwa sesungguhnya kematian itu pun akan terjadi pada diri kita, hanya tempat dan waktunya, kapan dan di mana kita tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.